Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresela Agustin dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Yang pertama kita akan membahas pengaruh positif. Pengaruh positif terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama di bidang politik, kemajuan IPTEK menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Dengan adanya keterbukaan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dua, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya dalam hal yang positif. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Dua, di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya HAM. Satu, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Dua, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menguatnya supremasi sipil dengan mendukung tentara dan polisi sebatas menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh negatif dari kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh negatif terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama akan kita bahas yaitu dari bidang politik, yaitu menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyat. Dua, munculnya gerakan-gerakan radikalisme. Selanjutnya di bidang ekonomi, Indonesia akan dibanjiri produk luar negeri, perekonomian dikuasai oleh pihak asing, terjadi kesenjangan sosial, pemerintah hanya sebagai regulator pengatur ekonomi yang mekanismenya ditentukan oleh pasar. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan bola padat karya makin ditinggalkan. Selanjutnya di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya ada beberapa dampak. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri, munculnya sikap hedonisme, adanya sikap individualisme, mengakibatkan kesenjangan sosial antar yang kaya dan yang miskin, munculnya gejala westernisasi, memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiaan kawan sosial. Lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Terakhir, di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dua, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Nah, setelah kita membahas tentang pengaruh positif dan negatif dari kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Sikap kita terhadap IPTEK, yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pembangunan IPTEK. Dua, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan IPTEK dalam semua aspek kehidupan. Tiga, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Empat, bersikap selektif
terhadap pengaruh tersebut, yakni kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Sikap selektif terhadap pengaruh kebijakan iptek di berbagai bidang, yaitu dari bidang politik, ekonomi, sosial budaya. Yang pertama dilihat dari bidang politik. 1. Mengembangkan demokratisasi dalam skala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya dilihat dari bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi demokrasi untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. 3. Industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. 4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 5. Tidak bergantung pada badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Selanjutnya dilihat dari bidang sosial budaya. 1. Terbuka terhadap inovatif dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Mengarangi pekerjaan sesuai dengan prestasi. 5. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. 6. Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.